Ini ada berita yang baru saya dapat ya, dari beritanya istri Habib Utsman bin Yahya. Wah, ternyata ada Habib Utsman bin Yahya ya, namanya persis dengan Habib Utsman bin Yahya yang ada di zaman Belanda itu, Mufti Batavia. Tapi yang pasti ini namanya sama ya, dari marga bin Yahya, Saudara. Dia sekarang sangat kaya raya. Dan dia sudah menikah 3 kali nih, Habib Utsman bin Yahya. Jadi istri pertama namanya Tatu kalau saya tidak salah, Ratu Tatu ya. Kemudian yang kedua namanya Nida, dan yang ketiga istrinya bernama Kartika Putri. Nah, istrinya yang ketiga inilah yang bikin ulah, saudaraku. Jadi itu dia menantang capres untuk mengaji. Nah, ini dia. Dan itu kita duga katakanlah sebuah kesombongan yang merendahkan salah satu capres yang sangat viral. Jadi dianggapnya salah satu capres itu tidak bisa mengaji. Jadi kemudian dia membuat semacam tantangan kepada capres untuk ngaji. Ini sebuah kesombongan, ya. Padahal untuk menjadi presiden itu syarat utamanya, ya, bukan dia bisa mengaji atau tidak bisa mengaji, tetapi adalah punya leadership leadership atau kepemimpinan. Nah, harusnya yang diujikan, yang ditantang, bisa enggak dia itu memimpin, kan begitu, bukan menantang ngaji. Oke, saudaraku, ya sebelum itu kita selalu sampaikan dan doakan semoga saudara-saudara semuanya dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, ya, diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Klaim sepihak dari Habaib Ba'alawi ini terbukti palsu, tidak terbukti secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah, kajian nasab, dan kajian ilmu genetika, terbukti habaib bukan keturunan Rasulullah ya, dan ini harus kita sampaikan edukasi ke masyarakat. Perkara masyarakat percaya atau tidak ya terserah mereka, wallahu alam. Tetapi informasi berdasarkan ilmiah ini kita harus sosialisasikan supaya semakin banyak masyarakat tahu, dan untuk menjaga melindungi mentalitas, pola pikir, akidah dari masyarakat Islam khususnya, supaya tidak taklid buta kepada Oknum Habib dan supaya tidak mudah dibohong-bohongi dan tidak mudah didawir. Ya, ini penting ya. Langsung saja kemudian saya akan sampaikan videonya yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Terima kasih Abah Ade yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus sehat sejahtera sejahtera beserta keluarga, amin. Sama-sama kepada Abah Ade dan juga kepada semuanya, mudah-mudahan selalu sehat sejahtera bersama keluarga, amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, langsung kita sampaikan video informasi terkait masalah yang namanya nasib Kartika Putri usai tantang capres mengaji. Istri Habib Utsman bin Yahya nelongso. Nah, kenapa nelongso? Karena setelah itu aib daripada si Kartika Putri ini dibongkar oleh netizen. Jadi netizen Indonesia ini cerdas-cerdas, jangan ada yang sombong, kalau yang sombong langsung. Kalian tahu sendiri kan, ada oknum capres yang dikira sombong, akhirnya yang tadinya mau didukung dia berpindah haluan, tidak lagi mendukung capres yang diduga sombong itu. Jadi hati-hati, kesombongan di Indonesia tidak diterima. Banyak orang menolak kesombongan. Oke, kita simak ya videonya berikut ini ya, dengarkan baik-baik ya. Saya siapkan dulu. Nah ini. Nasib Kartika Putri usai tantang capres mengaji, istri Habib Utsman nelangsa aib masa lalu tersebar. Sebelumnya istri Habib Utsman ini menantang ketiga pasangan calon presiden untuk mengaji, namun pernyataan Kartika Putri bak jadi bumerang bagi dirinya. Kartika Putri pun dihujat habis-habisan,
Tak tinggal diam, ia pun sempat klarifikasi di akun Instagram Stories-nya Kartika Putri Wardledri pada Selasa, 23 Januari 2024 lalu. Di unggahan itu, Kartika Putri meminta maaf jika usulannya soal capres ngaji menimbulkan perdebatan. Ia mengaku hanya ingin mengingatkan publik agar tidak berlebihan mendukung seseorang. Apalagi bila mendukung orang hingga merugikan diri sendiri. Namun kini buntut dari tantang capres mengaji justru membuat Kartika Putri nelangsa. Puncaknya, potret masa lalunya tersebar di sosial media. Kartika Putri menyayangkan netizen yang menyebar foto masa lalunya ketika sebelum berhijab di media sosial. Hal itu buntut video dirinya menantang calon pemimpin untuk baca Al-Quran. Hari terakhir tuh sedihnya ada ketika foto-foto lama aku dimunculkan, kata Kartika Putri saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Padahal Kartika Putri hanya ingin mengutarakan keinginannya kepada capres dan cawapres mengaji. Namun sayang foto masa lalunya terus bermunculan akibat hal itu. Itu yang buat aku kaya, ini nih aku salahnya ke arah mana sih? Berbuat tersinggung yang mana sih? Karena apa sih? Kok sampai foto lama aku dibongkar lagi? Ujar Kartika Putri. Kartika Putri bingung terkait perilaku warganet, mengingat semua paslon beragama Islam. Menurut dia, tidak salah apabila capres dan cawapres ditantang baca Al-Quran. Download Tribun X sekarang. Ya, ya itu ya saudaraku videonya. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya ya tentang video itu ya. Saya ingin menyampaikan, kemudian juga banyak yang mempertanyakan nih, si Habib Usman ini kan kaya raya nih, bahkan memiliki villa juga di mana, kawasan mana itu, Bogor atau Puncak itu, ya. Nah, informasinya saya sampaikan, ini udah viral juga, dari mana dia mendapatkan kekayaan. Nah, ini saya dapat berita, saya bacakan ya buat kalian semuanya ya saudara-saudara. Jadi, eee si Habib Usman ini memiliki 4 sumber kekayaan. Wah, jadi kaya raya dong. 4 sumber kekayaan dia apa coba? Warganet luar biasa nih. Tolong disimak ya. Dari suara.com, 4 sumber kekayaan Habib Usman, suami Kartika Putri yang punya rumah di Puncak, oh di Puncak ya, seharga 40 miliar. Wih, mahal banget tuh. Dari mana dapat harta? Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan informasi ya, yang tadi sudah saya singgung, ternyata Habib Usman ini sudah menikah yang ketiga kali dan Kartika Putri adalah istrinya yang ketiga. Nah, ini disampaikan oleh anaknya Habib Usman ya, di Hobs.id saya dapat beritanya. Jadi begini, perpisahan Habib Usman bin Yahya dan kedua mantan istrinya sebelum menikah dengan Kartika Putri, istri yang sekarang, menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak, ya warganet khususnya, yang kemudian disampaikan oleh anak sulungnya. Ya, diberikan informasi berkaitan dengan adanya orang ketiga katanya ya. Jadi, anak sambung Kartika Putri itu yang membeberkan dalang di balik perceraian ayahnya, Habib Usman bin Yahya dengan ibu kandungnya. Jadi, istri pertamanya Habib Usman itu bernama Ria Tatu ya, saya tadi salah sebut ya, sorry ya sudah saya ralat ya. Istri pertamanya Habib Usman adalah Ria Tatu ya. Memang tak banyak yang tahu Habib Usman itu pernah menikah sebanyak 2 kali sebelum menikah dengan
Kartika Putri istri ketiganya ya. Habib Usman bin Yahya menikah pertama dengan Ria Tatu ya. Jadi istri pertamanya bernama Ria Tatu pada tahun 2004 silam. Dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Syarifah, Zahra Tusalwa, ya, Asajid, dan Satir, yaitu 3 orang anak. Keduanya bercerai setelah 12 tahun berumah tangga, ya, yakni pada tahun 2016. Tak berselang lama, Habib Usman bin Yahya ini dikabarkan menikah lagi dengan wanita bernama Nida yang dianggap merusak rumah tangga sebelumnya. Jadi Habib Usman bin Yahya ini jatuh cinta kepada Nida istri keduanya. Begitu saudara. Kemudian mereka bercerai dengan istri pertama ya. Keduanya bercerai setelah 12 tahun menikah dengan istri pertama, lalu menikah dengan istri kedua kurang lebih selama 1 bulan ya. Usia pernikahannya dengan istri kedua itu hanya 1 bulan. Lalu kemudian menikah dengan Kartika Putri, begitu ya. Informasi tentang pernikahan dari Habib Usman bin Yahya ini, saudaraku, ya. Lalu, sekarang kita simak tentang sumber kekayaan dari Habib Usman bin Yahya, ya, pada hari Kamis 25 Januari 2024 ya, ini beritanya dimuat dari suara.com ya. Langsung saya bacakan ya beritanya ya. Tengah menjadi sorotan terkait opininya tentang calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024 ya. Sudah ini ya. Dia menantang Kartika Putri istri Habib Usman bin Yahya menantang ketiga calon presiden agar menunjukkan keahliannya, keterampilannya, kemampuannya dalam membaca kitab suci Al-Quran. Wah, ini dia lupa dia. Walaupun ketiga calon presiden itu adalah beragama Islam, tapi dia itu bukan presidennya orang Islam saja, lupa dia. Jadi dia nggak mikir bahwa walaupun calon presiden itu semua beragama Islam, tapi itu untuk semua presiden warga negara kita yang bermacam-macam agama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, ada aliran kepercayaan ya, Konghucu, macam-macam lah. Kalian lebih hafal saya rasa. Nah, selanjutnya. Pernyataan Kartika Putri tentu saja tantangan itu sontak menuai pro dan kontra dari netizen. Bagi netizen yang akalnya sehat ya jelas tidak akan setuju dengan pendapatnya Kartika Putri begitu ya. Nah, banyak yang menuding Kartika Putri ini yang berasal dari Palembang itu sok agamis. Nah, ini sok suci, sok agamis. Ya, begitu. Ya memang tidak sedikit ya oknum-oknum yang sebelumnya itu biasa-biasa saja seperti Kartika Putri ini, setelah dekat dengan oknum Habib itu jadi sombong gitu. Jadi sombong. Ya termasuk si Kartika Putri ini ya. Menjadi sombong ketika menjadi istrinya Habib. Waduh. Ya makanya netizen ini benar-benar cerdas ya. Kita lanjut ya saudaraku beritanya. Sebagaimana diketahui, Kartika Putri dulu merupakan artis ya. Wah, Habib Usman ini suka artis rupanya ya. Jadi sebagaimana diketahui, Kartika Putri dulu merupakan artis yang dikenal kerap berpenampilan seksi ya. Kalian tahu lah, yang pengen tahu yang berpenampilan seksi, lihat itu di konten saya yang di-short
Tuh banyak tuh orang-orang seksi. Astagfirullahaladzim ya. Itu untuk hiburan aja ya, bagi yang nggak kuat jangan nonton. Ya, jadi begitu Saudara, dia memutuskan untuk berhijrah ya, berhijab. Jadi sebelumnya dia tidak berhijab, itu di Tanmel ada itu ya. Sebelumnya tidak berhijab dia, suka berpakaian seksi dia. Setelah menikah dengan Habib Usman bin Yahya, Kartika Putri hijrah, berhijab ya. Nah kemudian dari mana sumber kekayaan dari Habib Usman bin Yahya yang sekarang dinikmati oleh Kartika Putri? Nah ini saya bacakan nih. Sumber kekayaan Habib Usman bin Yahya pun kerap membuat penasaran netizen. Karena gaya hidup istrinya yang sekarang yaitu Kartika Putri yang dibilang cukup hedon. Cukup hedon, hedon itu ya mungkin yang dimaksud bermewah-mewah gitu ya. Pakai tas yang branded, bajunya yang branded. Nah, kita lanjut. Ibu dua anak tersebut, oh ternyata Kartika Putri sudah punya 2 orang anak, Saudara. Ibu dua anak tersebut beberapa kali terlihat menenteng tas branded, wow, dengan harga ratusan juta rupiah, astagfirullah. Jadi saya nggak bisa membayangkan ya, ada tas kecil ya, harganya ratusan juta. Kalau ratusan juta itu kan yang kecil itu bisa dibikin untuk dibuat beli rumah, untuk bisa dibuat beli mobil ya. Hanya untuk dibelikan tas yang kecil, Allahu Akbar, astagfirullah, hebat ya orang-orang kaya sih. Kita lanjut ya. Ibu dua anak tersebut beberapa kali terlihat menenteng tas branded dengan harga ratusan juta rupiah. Mereka juga diketahui memiliki rumah di puncak Bogor dengan perkiraan harga tembus sampai 40 miliar rupiah. Wow, keren. Hebatnya Habib itu sekarang banyak yang kaya raya. Kenapa? Karena dia mudah cari massa. Kenapa mudah cari massa? Karena dia dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena dia sendiri membranding ya dirinya sebagai keturunan Rasulullah lalu mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Itu mereka didoktrin agar mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah oleh para leluhurnya Habib Ali Sakron itu, ya. Lantas ya selanjut, berasal dari mana saja sumber kekayaan Habib Usman bin Yahya, suami Kartika Putri ini? Simak ulasannya di bawah ini. Yang pertama, pemimpin majelis dakwah. Nah, ketahuan saya sudah menduga dari awal. Bisnisnya apa? Ya bisnis dakwah, bisnis doa, bisnis syafaat ya. Aduh, sudah jadi rahasia umum ya bahwa si Habib Usman bin Yahya itu adalah seorang penceramah. Nah, ya. Pria 40 tahun itu diketahui mengelola majelis Yahya Da'arul Fadilah yang menjadi ladang rejeki utamanya. Nah, jelas ya. Ini bukan saya yang ngarang, ini saya cuma membaca. Ah, Habib Usman bin Yahya ini suka menyampaikan ceramahnya kepada umatnya secara langsung. Namun dia juga sering membagikan isi ceramahnya melalui berbagai platform media sosial. Nah ya. Memang begitu ya. Hampir 99% Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman mengambil aktivitas sebagai penceramah, ngaku ahli agama, ya merasa paling suci dengan modal sebagai brandingnya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah kita lanjut nih, selain memimpin majelis, tadi majelis apa tadi?
Habib Utsman bin Yahya ini juga menerima berbagai undangan dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan masyarakat untuk berdakwah di luar. Nah, jadi hanya saja tidak diketahui secara jelas berapa tarifnya untuk sekali dakwah. Wah, kalau bicara tarif Saudara, kalau sudah yang ceramah keturunan Rasulullah, wah nggak bisa itu murah itu, mahal, relatif mahal lah ya, itu kan sudah sering dibicarakan tuh. Ternyata memang mereka pasang tarif Saudara. Ya wajar lah ya orang pasang tarif, kan memang cari duit ya. Begitu. Kontak person yang bisa dihubungi untuk mengundang Habib Utsman tertera di akun Instagram pribadinya. Nah, jadi Habib Utsman ini punya akun Instagram yang di situ ada kontak personnya. Kamu bisa menghubungi dia tuh kalau mau udang. Tapi saya ikut kok, yang disampaikan oleh PCNU Wonogiri. PCNU Sragen ya, katanya tidak usah mengundang habaib Habib dalam ceramah kegiatan agama, undanglah kiai-kiai Nusantara. Nah ya, kalian ini banyak kiai-kiai yang benar-benar bisa disebut ulama, ya, undang. Karena orang ini bisa jadi tidak layak disebut ulama. Kalau ingin disebut ulama harus tes dulu, apa, baca kitab kuning. Ya, eee, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Jadi kalau istrinya aja berani nantang capres untuk ngaji, ya silakan. Kalau ingin disebut ulama, si Habib Utsman bin Yahya harus membuktikan dulu. Caranya bagaimana? Ya baca kitab kuning seperti siapa itu, Habib Bahar bin Smith itu yang sudah terbukti dia bukan ulama karena nggak bisa baca kitab, bahasa kitabnya terbalik. Ya, jadi dia bukan ulama, hanya penceramah kalau tidak bisa baca kitab kuning. Nah, ya, dan seterusnya itu yang sudah kita konten sebelumnya itu. Jadi Kiai Haji Madudin Usman jangankan orang sekelas Habib Utsman bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya saja kalau menurut Kiai Haji Madudin Usman belum layak disebut ulama, tetapi disebut sebagai penceramah, begitu ya. Kita lanjut ya saudaraku. Habib Utsman bin Yahya juga menggunakan YouTube untuk berdakwah, namun dia tidak memiliki kanal YouTube sendiri, melainkan masih memakai kanal YouTube milik istrinya yaitu Kartika Putri. Kartika Putri diketahui menjalankan kanal YouTube bernama Kartika Putri Official yang memiliki lebih dari 1,57 juta subscriber. Wow, luar biasa ya. Memang banyak sekali ya peminat-peminat kepada Habib nih ya. Sama seperti YouTuber endorsement biasanya dilakukan bersama Kartika Putri, sang istri diketahui memiliki akun Instagram yang diikuti lebih dari 18,5 juta orang. Wow, banyak juga tuh pengikutnya di Instagramnya Kartika Putri ya. Nah, tawaran endorsement yang diterima Kartika Putri biasanya dari produk fashion, kemudian ada dari produk furniture dan keperluan anak. Itu dia deretan sumber kekayaan Habib Utsman bin Yahya, suami Kartika Putri. Weh, ya luar biasa ya, enak ya memang. Ya enak banget ya. Gak enak gimana, kaya raya dia ya saudaraku ya. Allahu akbar. Itulah saudaraku, informasi yang mungkin bisa kalian ambil hikmahnya atau mungkin ada bisa menghibur kalian gitu ya. Jadi luar biasa, memang oknum-oknum Habib Ba'alawi banyak menggunakan bisnis-bisnis yang di-branding dengan agama, itu tidak sedikit. Bahkan karena di-branding sebagai cucu Nabi, cucu Rasulullah ya, apapun yang ada kaitannya dengan dirinya,
itu laku. Ada Bahar bin Smith itu jual siwak bekas, jadi siwaknya harus dipakai dulu supaya harganya mahal. Nah, siwak bekas dia itu mahal, ya harganya jutaan rupiah. Bahkan tidak hanya siwak ya, keringatnya Habib itu, oknum Habib itu ternyata laku keras di Indonesia ya, laku keras. Kenapa? Karena mereka dianggap memiliki, apa ya, semacam, eee, karomah begitu, dipercaya ya. Nah itu memiliki banyak sekali karomah, katanya begitu. Jadi memang saudara-saudara, apa yang ada hubungannya sama Habib laku keras. Oke oke, saya baca-baca dulu komen-komen dari kalian ya. Terima kasih hadirnya ya. Jadi ada siapa ini? Abah Ade terima kasih sudah tadi saya baca. Ada Sulsam, kalau Habib itu ngaku cucu Fir'aun, ku rapopo, kalau ngaku cucu Nabi tunjukkan dulu ya buktinya dengan tes DNA tentunya ya. Kemudian ada Muhammad Syahrizal, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, dari Jeffrey Siregar, Kartika artis nggak laku. Dari Serbu TV hadir Gus, terima kasih Serbu TV hadirnya. Pokoknya gerakan produser untuk Pak Lawi, wah konsisten Serbu TV ini ya. Eee, kemudian dari Umar Fake, ada bisnis apem katanya. Apem ya. Apem itu kue ya saudaraku, kue yang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan hajatan apa gitu ya. Pokoknya enak itu rasanya manis apem itu ya. Ya namanya kue masa pahit. Serbu TV, jangan kalah sama Myanmar. Kemudian dari Melati Arum, manusia dikasih kepala serta lehernya itu semua ada gunanya, yaitu untuk menengok ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah. Artinya kita harus tahu mana yang salah dan yang benar. Jangan pakai lama Gus, harus kita libus sampai tuntas. Pada Habaib, pendongeng kancil nyolong timun, dongengnya anak PAUD. Eee, Mahmud Saifullah, modal dikit pasti untungnya jualan agama, enak toh? Iya ya. Sudarma Cici, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak, nyimak Cak sebelum berangkat becak, teruskan pencerahannya biar kita-kita yang awam ini tahu siapakah sesungguhnya Habib-Habib itu. Kalau aku sih enggak sudi cium tangan orang-orang. Hornu Baklawi maksudnya. Sugianto Rais, jangan percaya dengan Habib palsu yang menjual agama untuk kepentingan dirinya. Dari Kalimantan Selatan hadir, terima kasih. Dari Yunus, tidak mungkin darah Rasulullah akan mengalir kepada orang kurang ajar seperti Bahar. Ya, banyak sekali komentar-komentar yang lucu ya, saudaraku ya, terkait masalah ini ya. Ini ya, saya coba bacakan komentarnya ya. Wow, ini lucu sekali nih. Dasar sok berlagu kayak paling suci saja. Nah, dari user 12. Nah, betul, ini jadi berlaku banget nih kayak sok suci gitu loh ya. Trias Widyastuti mungkin sudah merasa yang paling hebat. Nah, itu memang biasanya oknum-oknum itu merasa paling hebat. Kartika Putri yang terhormat, kalau sholat sama ngaji itu gak perlu dipamerin. Kalau Anda hebat datang ke Jawa Timur, lawan anak aku di Jawa Timur. Kamu dengan anakku mungkin masih pinter anakku. Komentarnya pedes-pedes dari netizen ya. Kemudian dari Sela Suciani, karomah dari Yaman, karomah Habib menipu Muhyiddin ya, ngaku-ngaku cucu Nabi. Dari Ngreco Etel ya.
Aku ini gak percaya cocoknya Habib-habib semua itu penisipu dan pembohong dongeng Arab, yaitu itu saja, apa gak ada dongeng yang lain, misalnya Abu Nawas, curi apem tetangga begitu loh. Lucu-lucu nih ya. Oke, saya baca satu lagi ya, habis itu saya akhiri karena sudah 30 menit kita untuk, siap-siap ya, melaksanakan kegiatan rutin kita sehari-hari, bekerja. Oke saudaraku, di daerah gue aja ada kasihan loh, anaknya milik 01, ortunya milik 02, tuh anak hujat ortu, kopar kapir lah dibilang, ortunya durhaka yang dibilang kasihan amat tuh sampai segitunya ya. Jadi banyak orang yang memang dibodohin oleh oknum-oknum Habib, didoktrin untuk mengagung-agungkan oknum Habib ya. Sampai ada seorang anak ya mencaci maki orang tuanya gara-gara nggak ngikutin Habib, astagfirullahaladzim, itu loh ya. Jadi doktrin yang berlebihan dari Habib-Habib Ba'alawi ini perlu kita lawan ya. Dari Mariono 1969, Habib hasil ngaku berarti kan memang sudah palsu, Muhyiddinnya yang goblok ya, banyak ini. Salahnya Mbak Kartika Putri terlalu sombong. Nah, ternyata netizen banyak yang bilang Kartika Putri terlalu sombong. Mungkin Mbak pikir karena dinikahi ustadz atau dinikahi Habib ya, yang ngaku cucu Nabi ya, jadi hanya Mbak yang bisa ngaji. Ingat Mbak, ini bukan pilihan ustadz, ini adalah pilihan presiden alias pilih ya yang harus tahu tentang kepemimpinan, bukan masalah ngaji saja Mbak, gitu. Apalagi bangsa ini itu diisi oleh banyak sekali warga negara beragama berbeda-beda. Nah, Mbak ingat sebelum berbicara, mulutmu itu harus mau pikir dulu, salam damai Mbak. Salam damai, ya jadi jangan salah paham Mbak Kartika. Ini kritikan dari para netizen, jangan baper ya. Nah, ini dari Erik, dia jadi artis juga, cara komunikasinya aja ngapak-ngapak, apanya yang lucu, coba kalau yang nonton dari daerah yang bahasanya halus, ya jelas akan nggak suka sama si Putri nih, ya. Dia itu sok pamer body doang, mana Jontor lagi. Nah, ngapain berani-beraninya nimbrung tentang capres, nantang-nantang ngaji lagi. Komentarnya banyak sekali lucu-lucu, Saudara. Nah, emang kalau sudah bisa ngaji sudah merasa orang baik ya? Wah, ini ada komentar bagus ini. Tetangga saya pintar ngaji, sholat bagus, tidak pernah lupa, tapi penjual narkoba. Ada oknum Habib yang ada di Banyuwangi bisa menjadi pemimpin majelis taklim tapi menghabisi nyawa jamaahnya. Ada Habib Toha bin Yahya di Pabuaran menjadi pemimpin majelis sholawat juga menikmati apem jamaahnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh, aduh. Ada yang sering minum-minuman kelas juga sering main PSK. Orang baik itu tergantung akhlaknya. Ya, dan bisa berperilaku baik dan tahu beragama dengan benar. Mendingan Kartika Putri ikut pulang aja ke Yaman sana, biar ketemu sama malaikat Jibril. Ini komentarnya lucu-lucu nih ya. Juga Imam Mahdi, ya, wah, ini warganet Indonesia jangan dilawan ya. Nah, itulah soalim, gak inget dulunya jadi arogan, ya. Nah, laki punya Habib pun itu bekas suami orang. Jika dia gak pelakor, ngapain jauhinya dirahasiakan. Jangan merasa sok beriman, hafal Al-Quran, tahu bisa ngaji. Banyak tuh istri Habib-Habib yang murni, yang bisa ngaji, yang alim, gak kowar-kowar, gak sombong kayak lu. Mentang-mentang jadi Bu Habib bekas saja, jadi sombong. Astagfirullahaladzim. Ini komentarnya banyak sekali yang Masya Allah. Tujuannya sih, ini nih komentar dari Agung ya. Tujuannya dari Kartika Putri sebenarnya ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Wah.
dia dukung salah satu capres kan, pemimpin negara, bukan pemimpin agama, bukan pemimpin majelis taklim, bukan pemimpin pengajian. Ngapain lo pakai syarat-syarat yang aneh-aneh lo. Jadi presiden bukan cuman ngaji, semua ada posisinya masing-masing. Bukan Islam pun tetap saya dukung kalau dia memiliki akhlak yang baik, memiliki leadership kepemimpinan. Jika memang dia layak dan baik, kenapa tidak? Bilang Islam pinter ngaji tapi suka curang, apa gunanya? Islam pinter baca Al-Quran tapi kalau akhlaknya nggak karuan, untuk apa? Komentarnya lucu-lucu ya? Eee, cuman pakai agama buat perlindungan, untuk cari duit, untuk apa? Yang Islam hanya Allah yang tahu, dosa dan amal kita juga hanya Allah yang tahu. Wow, komentarnya itu luar biasa, Saudara. Kemudian ini dari user PS, dia kan tim suksesnya Anies Baswedan, kasihan tuh si Kartika, kenapa ya pikirannya sedangkal itu, sok hebat, paling pandai mengaji, ampun dah. Sok suci lo, kamprut, astagfirullah. Luar biasa nih. Sombong sekali ente, agama berbawa-bawa. Rakyat Indonesia sudah pinter, bisa milih mana yang pura-pura dan mana yang merakyat. Wek, 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 wek. Ah, punya cocot kalau omong diatur lah tuh, pakai kudung, bilang Islam cuma kedok, cocotnya bosok lo. Apalah gunanya kamu bisa ngaji tapi cocotmu bosok lu. Karena tuh pakai kudung cuman buat kedok, setiap orang asli Islam sopanlah ya. Jangan nyombongin, bangga-banggain diri, mentang-mentang lo punya punya suami Habib gitu, astagfirullah. Begitulah komentar saudaraku dari para netizen, luar biasa. Dari Bang Mariono ya, Habib hasil ngaku-ngaku berarti kan memang sudah palsu, Muhyiddinnya yang gubluk. Moga aja moga pagi indah, rahmah dan berkah Allah SWT mengiringi hari yang memudahkan urusan kita untuk seharian. Ya, amin selamanya. Dapat kemudahan dari Allah dan dimudahkan semua rezeki, ditambah dan diluaskan rezekinya ya. Saya juga pernah ditipu golongan oknum mereka ya. Saya juga pernah ditipu golongan mereka jutaan, astagfirullahaladzim. Ya, pada tahun 2015. Terima kasih dari Zizi. Kemudian Keila Ayu, para kesombongan beragama. Dari Pining, Kartika Putri memang terlalu sombong. Kita negara Pancasila. Kita berbhinneka tunggal ika, kita bermacam-macam agama. Agama itu membawa kasih dan damai. Sepertinya dirimu ingin merusak kedamaian. Terima kasih. Dari Sumardi, oknum Habib mendukung Imam Mahdi nyapres, mendatangkan 1000 malaikat, kasihan abahnya. Dari Mariono 1969, sepertinya Kartika Putri menyesal tuh kawin dengan Habib palsu, makanya dia seperti itu kelakuannya. Kapokmu kapan? Luar biasa saudaraku. Memang Kartika Putri ini mudah-mudahan sadar lah ya, jangan sombong hanya gara-gara menjadi seorang yang diberi gelar Habib dan banyak orang yang menganggap dia itu keturunan Rasulullah. Tetapi kita sampaikan, siapapun Habib Ba'alawi itu tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, saya baca-baca komentar lagi ya. Mudah-mudahan ada hikmah ya untuk edukasi ya, bukan untuk merendahkan siapapun. Juga Kartika Putri ini jangan baper. Anggap ini sebagai kritikan yang konstruktif ya, agar kau lebih baik lagi, supaya lebih cerdas lagi pikirannya ya. Astagfirullahaladzim. Jadi, saya baca lagi ya. Anda itu kan tim SES 01, ya kan? Makanya Amin tidak menang, karena pendukungnya banyak yang pindah kepada Pak Prabowo karena sok alim, sok pinter, sok hebat. Astagfirullahaladzim. Komentarnya ya lucu-lucu ya. Ini mencari pemimpin negara, bukan imam masjid.
yang ada tes ngajinya, sekarang baru bisa hijrah aja lagaknya udah sok paling agamis lu, dan seneng meremehkan orang lain, nggak inget dengan kelakuan liarmu dulu, astagfirullah. Ya, jadi itu memang diduga meremehkan, Pak Prabowo ya. Ini dari user, berapa, 5Q ya, Habib nikah dengan bukan turunan, berarti kalau punya anak garisnya tinggal separuh. Sang anak jika dinikahi wanita biasa anaknya habis darahnya, berarti kalau ngaku Habib pasti cara ngomongnya kasar dan suka memaki, astagfirullah. Wow, hebat sekali. Indonesia, ini dari komentar yang dari Anas ya, komentarnya dari Anas. Indonesia negara Pancasila Putri, bukan negara Islam. Ada 5 agama di dalamnya, tapi usulmu kalau di Yaman sana mungkin bisa diterima di sana. Wow, agar usulnya di Yaman sana. Dari siapa lagi nih? Oh ya, eee, dari Peng ya, Realme ya, Realme Peng. Habib itu pastinya santun, gak arogan, itu manusia migran kadrun, manusia impor. Lucu ya. Kita lanjut ya, komen-komen ini ya. Lucu sekali ya, kalau lihat komen-komen itu kita jadi terhibur nih. Makanya jangan banyak tingkah, dari Pak Klik. Makanya jangan banyak tingkah, sok-sokan, sekarang warganet dah pada pinter, kena rujak lu ya. Ingat iblis pun pinter ngaji, jadi kesimpulannya pikir sendiri. Timang jadi istri Habib saja sudah bangga Putri, seolah pasti masuk surga aja. Ah, iya kan doktrin mereka ya. Zaman sudah berubah, Habib sedang mengalami inflasi. Ada Habib inflasi nih, komennya lucu. Dan juga terkoreksi dalam kecuali sudah tes DNA, cocok ya. Janganlah sombong Putri, ingat masa lalu kamu kayak apa, ingat jangan sok suci. Kalau bisa ngaji terus hebat-hebat, rata-rata orang menutup aurat hanya sebatas pusar ke atas, tetapi pusar ke bawah tanpa tutup, astagfirullahaladzim. Ya, ya ini dari Sri Wahyuningsih nih ya. Perempuan koplak Indonesia mau cari presiden yang bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia dan banyak agama, semua suku, bukan yang harus pandai ngaji satu agama, otak sempit loh, astagfirullahaladzim. Ya, merasa paling suci selagi yang namanya manusia gak ada suci, apalagi bersih dari dosa ya, apa urusannya lu? Ya, nantang-nantang ngaji lu, memang lu siapa? Astagfirullah. Putri lu bentar lagi kena karmanya, lu bakal dikadalin ya, sama laki-laki lu, ya. Lu bisa jadi mantan istri Habib lu, astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu nih, ya. Memang presiden mau ngajar ngaji kerjaannya, astagfirullah hebat. Hai Kartika Putri, emangnya kamu itu udah bagus, wajah cantik, tapi sok bersih, jangan bawa-bawa agama dong. Apa cukup baca Al-Quran itu urusan negara? Kelar lu. Nah, itu namanya senjata makan tuan, Tri. Nah, bekas janda sekarang jadi istri ustadz, tapi bacot gak pantas. Malulah itu, berarti ustadz belum bisa jadi imam yang baik untuk istrinya. Berarti Habib Utsman bin Yahya belum mengajari istrinya, belum membimbing istrinya untuk menjadi istri yang soleha. Allahu Akbar. Ini yang kena akhirnya kan suaminya ya. Jadi hati-hati ya yang menjadi istri, jaga perilaku karena nanti perilakumu yang nanggung juga suamimu. Kasihan kan suaminya. Ya, saudaraku siapa nih yang komen nih? Ah, dari Dadang Kurnia. Ah, aku mah nyimak aja dan ketawa. Alhamdulillah Bang Dadang, ini untuk menghibur lah. Mudah-mudahan bisa ketawa kalian. Ngelihat perilakunya oknum yang merasa dekat dengan habaib, sudah merasa sok suci ya. Astagfirullah. Ya, ini saya tidak menghina siapapun loh ya. Jangan saya dibilang menghina Putri. Ini biar Putri punya kesadaran ya.
Ini dari pemuda milenial, ini komentarnya adalah, "Orang positif yang saling mendoakanlah, orang negatif saling menjatuhkan, orang sukses tahu proses, orang gagal banyak protes," katanya. Indonesia itu orang nasional, kalau kamu mau bahasa Arab, hidup aja di Arab sana, di Yaman, nggak usah di Indonesia. Kamu siapa berani menghina orang, capres semua ahli beberapa bahasa, kamu bisa apa? Hah? Ya dari ini, secara tidak langsung dia tuh mau memperjelek nama Pak Prabowo karena jagonya pintar ngaji, katanya 01 itu pintar ngaji. Dulu dandanannya seperti apa, Pak? Ngaca dong, Mbak, dulu tingkahmu seperti apa? So alim lo, gayamu udah seperti memegang kunci surga aja, mikir dulu sebelum bicara lo. Astagfirullah, ya dari Bang Riyadi. Ya kemudian, "Emang kamu Qori internasional? Di mana otak kamu berpikir? Jangan sombong jumawa kamu nih." Ada yang tanya tuh, "Memang si Kartika Putri Qori internasional?" Gitu, ya. Ini mah timnya Kadal Yaman. Ya, Kartika Putri itu lupa siapa dirinya, dulu baru jadi istri pendakwah saja sombong, sok-sokan ya, tantang-tantang orang baca Al-Quran, "Lu memang bisa ngaji?" Ya kita tunggu ya Mbak Putri untuk ngaji live di YouTube-nya atau di Instagram-nya ya, ini Pak warganet sudah pada gerah nih, ya. Apa Anda sudah jaminan solehah? Ya, dan apakah ini dari santri Utomo nih, "Apa Anda sudah jaminan solehah dan apakah Anda sudah jamin masuk surga? Gayamu kayak sudah jaminan dapat surga aja." Lupa para saudaraku semuanya, doktrin Om Habib itu kan begitu. Habib itu selalu doktrin ya, bahwa dia bisa menjamin surga, ya kan. Siapa yang mencintai Habib masuk surga. Nah ini Kartika Putri ini kan mencintai Habib. Ya dia merasa dijamin surga dong akhirnya ya. Begitulah saudara-saudaraku. Mentang-mentang istrinya adalah Habib, banyak tuh Habib tapi gak berlaku kayak lu, ya. Saya senang lihat Saputri ngomong bikin dedek kecil bangun. Ya Allah Gusti, ya kalau kagak ngerti ngomong justru pemilihan capres kagak ada hubungannya dengan baca Al-Quran. Ya itulah saudara. Itu karena kesombonganmu Kartika Putri, semuanya calon cawapres lebih tua dari kamu. Jangan-jangan mentang-mentang jadi istri Habib, semua yang lebih tua mau diajak mengaji. Allah SWT tidak suka dengan kesombongan kamu ya. Oke saudaraku, saya kira cukup ya apa yang kita bisa bahas dan bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah ya. Sedikit ini ada lagi. Kedok agama kasihan jamaah sebab ngaji bukan untuk disombongkan, untuk didebat, tapi untuk mengabdi kepada Allah, cari kebahagiaan dunia akhirat. Ini benar baru ya. Oke saudaraku, itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti siang insya Allah atau sore kita live lagi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan bisa memberikan rekreasi ya, bisa ada hikmah dan bisa menghibur kalian. Kalau ada hal-hal yang buruk jangan diikuti, dibuang. Ya, kalau ada hal yang baik bisa digunakan resep bertindak kita di hari ini agar hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Salam persaudaraan, salam damai, salam cinta kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!